Oke teman-teman, ini seperti dalam undangan ya, acara ini akan kita mulai tentu dengan aturan main ya teman-teman ya. Di Jadwalkan Sinema ini sudah saya sampaikan melalui email bahwa saya berharap teman-teman suaranya bisa di off-kan, kemudian kalau memungkinkan video dihidupkan, tapi kalau enggak juga tidak apa-apa ya. Kemudian nanti kalau ada teman-teman ingin bertanya ke Pak Kurniawan atau berkomentar atau apa, agar mungkin tidak mengganggu juga secara teknis, bisa dituliskan dulu di kolom chat ya, chat room-nya ya teman-teman ya. Nanti saya akan berusaha untuk menyampaikan langsung ke Pak Kurniawan, atau memang nanti bisa disampaikan kalau memungkinkan secara langsung ya, teman-teman bisa langsung bertanya melalui suara ya. Jadi itu saja kira-kira ketentuan di kegiatan ini teman-teman. Semoga nanti lancar ya. Tema hari ini adalah teman-teman itu tentang seni film dan kira-kira apa sih kebermanfaatannya untuk kita semua, untuk dunia pendidikan yang teman-teman jalani sehari-hari. Karena memang seni film dalam sejarahnya, iya, tidak semata sebagai sebuah seni ya, tetapi juga ada juga dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang di luar seni ya. Kegiatan komunikasi, kegiatan pendidikan, kegiatan bisnis, dan semacamnya. Ya, jadi ada manfaat tentu saja di seni film, termasuk misalnya teman-teman di sekolah. Selain dipelajari secara teknis, produksinya tentu nanti juga ada yang lain ya teman-teman ya. Nah ini saya harapkan nanti kita bisa, Pak Kurniawan nanti akan mencoba menyampaikan dari sudut pandang beliau, kira-kira kayak apa sih ya. Nanti kita akan coba dipantik bersama oleh beliau, mungkin apa saja yang kemungkinan bisa dilakukan di sekolah dengan seni film misalnya ya, atau juga di komunitas teman-teman, nggak harus yang di sekolah formal ya. Juga tantangannya kira-kira apa saja ya kalau kita mau melakukan sesuatu itu, potensi-potensi hambatan, tetapi juga ke depan kira-kira proyeksi manfaat itu apa kalau kita mengapresiasi, kalau kita belajar seni film dan sekitarnya. Oke teman-teman, saya kira waktu sudah berjalan dan tetap saya kira kita tetap dengan santai. Bagi yang sambil bawa gelas untuk minum silahkan ya. Teman-teman boleh diminum, nggak usah khawatir ya. Satu akun untuk bersama juga boleh-boleh saja ya. Yang ingin bertanya boleh menyiapkan nanti mungkin ballpoint atau HP-nya untuk ngetik di chatroom, nanti bisa sampaikan langsung ke Pak Kurniawan, atau nanti memang kalau pengen ngomong ya oke, nggak apa-apa. Nanti akan kita bukakan ruang untuk diskusi untuk bertanya. Kira-kira itu saja pengantar ya dari panitia saya mewakili Festival Film Pelajar Jogja, juga Teknonatura Jogja yang kami berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan ini ya. Ini semacam apa ya, road to ya, semacam festivalnya masih nanti bulan Desember, tetapi kegiatan-kegiatan yang menghangatkan kami coba untuk ada ya. Harapan kami bisa seminggu sekali ya, nanti apapun bentuknya ya, bisa diskusi, bisa screening film-film pendek, bisa macam-macam ya. Nanti teman-teman ada masukan untuk FHBC juga seperti biasa, silakan ya. Oke, itu aja. Kalau panjang-panjang takut bosan. Langsung ke Pak Kurniawan, silakan untuk untuk menyampaikan apa sekiranya yang berkaitan dengan materi ya. Monggo, saya kira waktunya bisa fleksibel Pak Kurniawan, bisa 15 menit dan sekitarnya. tidak kaku ya. Itu saja pengantarnya dari saya, perwakilan Festival Film Pelajar Jogja, juga Madrasah Teknonatura ya. Ini madrasah yang memang basis ininya itu teknologi ya, untuk riset-riset kegiatan
project learning-nya memang di situ. Monggo Pak Kurniawan. Baik, terima kasih Mas Tommy. Selamat sore teman-teman semua. Saya itu agak kikuk manggilnya gimana ya? Kalau teman-teman itu jarak umur kita terlalu jauh. Nanti saya ceritakan seberapa jauh jarak kita. Tapi kalau saya manggilnya anak-anak kok kayaknya enggak enak juga kayaknya. Jadi ya nanti saya ceritakan sedikit ngantar ya. Jadi apa yang akan saya sampaikan itu mengacu kepada pengalaman saya pertama-tama. Pengalaman saya dalam dunia perfilman. Berbeda dengan pengalaman Mas Tommy yang sempat sampai ke produksi, kemudian mengajar di ibu kota dan seterusnya. Kalau saya anak daerah, saya itu dari dulu di Yogyakarta. Kemudian tahun 90-an, lihatlah betapa jauh jarak umur kita. Tahun 90-an saya kuliah di jurusan ilmu komunikasi di UGM. Nah, di sana ada nama kelompok itu Kine Club, klub nonton film sebetulnya. Nah, karena ada klub itu, saya ketemu orang-orang yang menyukai film, bikin pemutaran seperti bioskop itu, kemudian bikin pelatihan, dan ketemulah dengan komunitas-komunitas film se-Yogyakarta, bahkan se-Indonesia. Setelah kuliah, saya masih terus menggeluti dunia film, tapi tidak di bidang produksi. Saya membuat satu majalah kecil gitu, kritik film, namanya Clea, itu sempat hidup beberapa tahun, beberapa nomor gitu. Ada kalau 7 tahun mungkin ya, sempat dibaca orang-orang juga waktu itu. Kemudian saya kuliah, melanjutkan kuliah. Kuliah saya sudah bukan film, saya sudah mulai berjarak dengan film. Program saya program kajian media, tapi karena saya masih tertarik dengan film, saya masih mengambil 2 mata kuliah film. Satu itu tentang sejarah Walt Disney, jadi khusus mata kuliah sejarah Walt Disney gitu, sebagai satu pilar penting dalam industri Hollywood gitu, yang sekarang jadi studio besar bernama Disney itu. Kemudian satu lagi saya mengambil mata kuliah kajian film gitu, jadi saya memahami film dari sudut pandang kajian, lebih banyak dari sana. Kemudian saya mengajar sekarang itu di jurusan fotografi, tapi juga masih ada bimbingan gitu, mahasiswa bikin TA, tugas akhir, bikin penelitian tentang film. Jadi hari ini hubungan saya dengan film adalah melalui mahasiswa-mahasiswa saya, tidak secara langsung terlibat dalam kritik maupun dalam produksi. Itu pengalaman saya. Kemudian nanti pengalaman itu akan berhubungan dengan apa yang saya katakan. Artinya yang saya ceritakan itu bisa jadi ada di sekitar kalian, bisa juga tidak ada. Mungkin karena udah nggak zaman gitu, atau beda tempat gitu ya. Saya kan anak daerah, mungkin di daerah lain nggak ada yang kayak gitu ya, bisa jadi. Tapi saya akan menceritakan itu juga berdasarkan apa yang saya lihat dari jauh, selain juga dari pengalaman saya. Nah, saya akan masuk ke topik kita hari ini ya. Tadi dikatakan topiknya itu fungsi seni dalam pendidikan. Saya akan mencoba membicarakan ini tidak secara secara programatik gitu, kayak nanti saya sama dengan guru-guru di sekolah gitu. Itu sudah menjadi tugas beliau-beliau. Saya tidak punya kemampuan itu. Saya hanya akan memberi contoh-contoh, dan nanti berdasarkan contoh itu
kita lihat apakah ada fungsi seni film dalam pendidikan. Nah, saya mau kasih contoh wujud-wujudnya apa sih kalau ada film di dalam dunia pendidikan itu. Yang pertama, yang paling sering itu, film itu sebagai bahan pelajaran. Nah, itu di zaman saya dulu malah nggak ada. Zaman saya sekolah dulu. Baik, sudah langsung ada pertanyaan ini. Boleh langsung saya jawab ya, Mas Tommy ya. Raka Jailani, silakan. Silakan. Kalau ada yang mau langsung bertanya, Pak Kurniawan tidak keberatan, bisa langsung. Silakan, boleh. Silakan, Raka Jailani tadi. Itu mau tanya atau mau kepencet? Pencet. Silakan Raka. Kalau ini, ya kalau misalnya belum ya disimpan dulu atau ditulis di chat room boleh ya, teman-teman silahkan. Kalau ya, kayaknya mau bertanya ragu-ragu, boleh ditulis di chat room. Nanti akan langsung ditindaklanjuti oleh Pak Kurniawan ya. Ya, saya lanjutkan tadi, saya baru masuk contoh pertama. Apa sih wujudnya film kalau di sekolah gitu? Yang pertama itu wujudnya sebagai bahan pelajaran. Baik berbentuk buku-buku maupun berbentuk karya film itu sendiri ya. Diajarkan di kelas, biasanya di kelas bahasa itu. Karena kelas seni itu kalau di sekolah tingkat atas itu agak ditinggalkan gitu. Sudah enggak punya tempat khusus gitu. Ada drama, ada apa? Salah satunya film gitu. Nah, kalau film itu masuk sebagai pelajaran, apa plus minusnya? Keuntungannya murah ya, karena kan bisa dicetak banyak, sebarluaskan. Nah, karena dia murah, bisa disebarluaskan, dia bisa dipelajari siapapun. Begitu sudah jadi buku Himawan Pratista misalnya, itu orang se-Indonesia belajar seni membuat film dari Himawan Pratista semua gitu, siapapun dan kapanpun, tidak harus pas pelajaran, buku itu bisa dibawa pulang, bisa dipelajari di rumah. Nah, itu keunggulannya kalau film dijadikan bahan pelajaran. Tetapi juga ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu film kalau hanya dijadikan bahan pelajaran biasanya dia berupa informasi saja ya. Jadi apa ya, kehilangan pesonanya karena dia seperti nggak ada bedanya dengan buku sejarah misalnya, atau nggak ada bedanya dengan buku sastra atau buku teater. Kalau disajikan sebagai fakta-fakta, orang mudah lupa ya. Oh, perfilman Indonesia adalah gitu, lupa. Penulis naskah terkenal pada masa itu lupa juga. Itu karena film itu tidak memiliki kaitan langsung dengan kehidupan kita. Dia cuma ya kayak bahan pelajaran itulah, seperti matematika dan lain-lain. Ini bukan soal dengan sendirinya itu buruk, tidak. Kita melihat ya memang kalau mau disebarluaskan, dibuat menjadi sesuatu yang murah sehingga bisa dibawa kemana-mana, ya memang begitulah adanya film itu. Itu kemungkinan pertama. Sebelum saya masuk ke kemungkinan kedua, saya mau lihat chatroom. Pak, saya Nana Rohmana. Nana Rohmana, apakah Anda akan bertanya atau cuma absen aja? Silakan. Nana, saya carikan. Mau bertanya atau absen saja ini? Nana. Nana Rohmana, dari Jawa Barat nih, kalau tadi namanya nih. Silakan. Kalau mau bertanya langsung boleh, saya bukakan suaranya. Belum? Belum ya kayaknya. Oke, kalau masih dipikirkan boleh Lanjut. di otak-atik dulu. Lanjut, yang kedua.
bentuk yang kedua, film itu dikenal agak lebih lagi ya, lebih dekat, lebih nyata gitu ya. Siswa-siswa diajak melihat bagaimana suatu karya audiovisual itu diproduksi. Biasanya kan suasananya jadi asik, apalagi kalau itu pas benar-benar produksi. Tapi kalau produksi film sih mungkin agak susah ya. Biasanya yang lebih terprogram gitu, kayak mini seri atau yang pakai studio gitu, itu lebih mudah dijadwalkan. Berkesan karena lihat bintangnya langsung, lihat suasananya, pakai acara bepergian dulu gitu bareng-bareng dengan teman dan seterusnya itu. Jadi film menjadi pengalaman ya. Kalau tadi sesuatu yang masih berjarak ya, masih informatif belaka. Kalau ini sudah jadi pengalaman, film itu bisa jadi pengalaman bagi kita yang mungkin berkesan dan membentuk kita sampai nanti gitu. Memang ada tantangannya, membuat film jadi pengalaman itu tantangannya lebih besar daripada membuat film sebagai bahan pelajaran. Yaitu mahal. Untuk melihat produksi itu ya, produksi audiovisual itu yang besar-besar itu kan di pusat-pusat industri ya. Kalau di Indonesia juga hanya beberapa kota yang menjadi tempat produksi itu, utamanya Jakarta. Beberapa kota lain seperti satelit saja ya, membantu Jakarta memproduksi itu. Tapi pusatnya tetap di Jakarta. Nah, mahal. Kemudian nggak bisa semua mungkin karena kapasitas ruang, kapasitas eksportasi dan seterusnya, membuatnya menjadi lebih terbatas. Itu tantangannya, membuat film menjadi pengalaman dalam pendidikan. Apalagi yang lain? Yang lain ini antara tadi ya, terintegrasi ke dalam sekolah, tapi juga membuatnya menjadi pengalaman langsung, itu ekstrakurikuler. Nah ini kalau zaman sekarang ada, kalau di zaman saya dulu nggak ada. Karena zaman saya dulu terlalu mahal membuat ekstrakurikuler film ya. Kameranya itu terlalu berat, terlalu sulit dioperasikan untuk anak-anak sekolah. Hasilnya juga lebih jelek daripada kamera HP anak zaman sekarang gitu. Udah susah, pakai lampu-lampu yang besar-besar, panas listriknya. Zaman dulu itu lampu 1000 watt itu cuma dapat 1 gitu. Kalau sekarang kalau nggak untuk kebutuhan profesional bisa pakai lampu-lampu kecil. Dulu nggak ada itu, semua nggak ada. Nah, plusnya apa? Kalau belajar melalui ekstrakurikuler, kita bisa lihat dari ujung ke ujung, dari ide sampai pemutaran, semuanya diketahui. Kalau kunjungan produksi tadi kan cuma sepenggal, sekerat waktu dan sepotong tempat. Kali utuh dari ujung sampai ujung, kannya, alat yang digunakan dan seterusnya. Internet saya kayaknya rada kurang. Saya ulang yang terakhir. Jadi pengalaman di ekstrakurikuler film itu utuh dari ujung sampai ke ujung. Kemudian menghasilkan karya yang bisa dimiliki. Orang betul-betul merasa ini loh saya yang membikin ini. Saya ingat dulu mulai tahun 2000-an itu ada festival film pendek, kemudian ada kompetisi-kompetisi film pendek-pendek, itu hasil ekstrakurikuler ini karya mereka ke festival ya, ditonton orang gitu. Tapi ini juga ada tantangannya, yaitu mahal. Meskipun membuat film zaman sekarang lebih mudah, tapi bicara mahal dalam pengertian umum, waktunya mahal sekali. Anak sekolah sekarang itu nyaris tidak punya waktu untuk ekstrakurikuler karena beban pendidikan kurikulumnya sudah
besar, bisa-bisa jam 2 baru selesai. Itu kalau harus membuat waktu lagi di luar itu udah teler anak-anak sekolah itu. Jadi waktunya luar biasa ya. Kemudian kerjasamanya, kemudian ngatur tempatnya, logistiknya dan seterusnya itu sulit. Udah begitu, nanti hasilnya kalau namanya juga belajar ya, biasanya jelek hasil pertama. Kadang-kadang ada yang putus asa ya, udah capek-capek, pada konflik semua gitu sama teman-teman, hasilnya udah gitu jelek lagi. Ya, kita membahas pertanyaan sekarang. Oke, Mas. Ini ada pertanyaan tentang istilah ya. Dari Pak Nana Romana, kelas Nana kelas Romana, berapa ini? Kelas ya, 12 ya? Oke, nggak apa. Tapi pertanyaan tuh ini Pak Kurniawan. Dalam dunia audiovisual ada istilah apa itu? Film, sinema, dan movie. Ya. Perbedaannya itu apa saja, Pak Ino, Pak Kurniawan? Ya. Itu pertanyaan dari Nana Rohmana, kelas kelas 10 MM. MM itu kalau di dunia SMK multimedia. Ya, ya. Jadi SMK multimedia ini, Pak Kurniawan. Baik, saya coba jawab. Yang pertama mengenai istilah-istilah ini ya, film, sinema, movie. Ini istilah yang sebetulnya pengertiannya secara umum sama, orang sering menggunakannya secara bertukar-tukar dan ya itu tidak apa-apa gitu. Cuma untuk lingkungan-lingkungan tertentu itu dibedakan. Nah, ini kita perlu tahu sedikit, tapi ini bukan hukum, ini bukan aturan ya. Film itu untuk menunjuk secara umum ya, medianya itu disebut sebagai film ya. Orang dalam penggunaan umum secara luas itu menggunakan istilah film, semuanya itu disebut film. Khusus untuk kajian yang menganggap bahwa karya ini itu sama dengan karya-karya seni yang lain, mereka menggunakan istilah sinema. Mereka menggunakan istilah itu. Biasanya begitu. Apakah selalu? Tidak juga, tapi banyak yang begitu. Ya, mereka menyebut itu sinema. Kemudian movie itu untuk yang blockbuster ya, yang film-film yang laris, film-film bikinan studio, film-film komersial dan seterusnya itu biasanya disebut begitu. Lagi-lagi ini semua hanya soal penggunaan, tetapi tidak berarti bahwa kalau kita menggunakan istilah itu dengan tertukar-tukar lantas kita keliru, saya kira tidak ada hukumnya. Ya, Tom ya? Ya, kurang lebih begitu, Pak. Ya. Berikutnya, dalam kondisi pandemi, apakah media film bisa menjadi solusi dalam penyampaian pembelajaran? Film apa yang efektif dalam pembuatannya dan mampu terserap? Pertanyaannya, apakah film bisa menjadi media pembelajaran? Bisa, sangat bisa. Sangat efektif bahkan ya. Apalagi wabah, karena jarak menjadi tidak masalah, orang bisa nonton dari tempat masing-masing, bahkan bisa diulang-ulang, bisa diunduh, ditonton tanpa internet ya. Film sebetulnya punya kemungkinan luar biasa dalam pendidikan ya. Soalannya adalah memproduksi film itu benar teknologinya sekarang sudah dimudahkan. Sama seperti beli pensil itu kan sekarang murah, nggak ada orang sekolah yang kesulitan beli pensil. Tapi ibu saya dulu kesulitan, sekarang sudah tidak. Demikian juga film. Orang sudah tidak punya kesulitan memiliki alatnya. Masalahnya itu menggunakannya. Ya, itu yang luar biasa sulit ya. Bukan berarti tidak perlu dicoba. Tentu baik untuk dicoba dan tentu semakin banyak orang menggunakannya itu maka kemampuan ini akan semakin banyak dikuasai. Tapi pada dasarnya dia memiliki kesulitan yang tinggi.
film itu. Mengapa? Karena ada unsur yang banyak di dalamnya, ya. Yang satu saja nanti nggak tergarap, itu menjadi sangat terlihat. Ada gambar, gambar itu nanti ada tempat, ada orang, ada properti, dan seterusnya. Itu baru gambarnya. Kemudian suara, film itu orang sering menganggap film itu gambar bergerak. Tapi film dengan suara yang bagus, gambarnya rusak, orang masih mau nonton. Nah, itu orang nggak sadar gitu. Sehingga suara itu kadang terabaikan. Nah, ini untuk suara itu juga butuh kemampuan. Belum membuatnya bergerak, urutannya, editingnya, struktur, dan seterusnya. Nah, itu kesulitan yang tinggi ya, kesulitannya cukup tinggi, dan saya tidak menyarankan kepada semua orang untuk memaksa diri menguasai medium ini. Tidak, karena itu tidak masuk akal. Saya sendiri bikin presentasi anak saya kelas 2 SD sepanjang 2 menit itu aja terengah-engah ya. Kan kalau di akhir tahun akademik itu anak-anak pada bikin presentasi itu cuma 2 menit. Itu saya aja teler itu bikinnya. Saya pernah mendapat pendidikan tentang itu aja saya udah, aduh ini nggak kelar-kelar rasanya. Gitu, apalagi yang belum ya. Jadi kecuali, nah saran saya lebih ke lembaga. Kecuali lembaga mau mendukung dengan menyediakan tenaga bantuan. Nah, jadi ada pendamping, ada editor, ada orang yang megang kamera, ada studio disediakan. Nah, itu silakan guru bereksperimen membuat bahan pendidikan kalau ada dukungan seperti itu. Tapi kalau tidak, bebannya terlalu besar. Nah, nanti soal film yang seperti apa kita diskusikan lebih jauh. Saya lanjutkan ini dulu, masih sedikit saya habiskan. Bentuk berikutnya untuk film di dunia pendidikan itu mirip dengan kunjungan tadi, tetapi lama, yaitu magang ya. Ini magang sekarang udah banyak dilakukan, terutama di SMK saya kira. Jadi mereka bisa beberapa bulan bekerja di rumah produksi. Ini ada keunggulannya lagi, yaitu belajar langsung secara teknis dari orang-orang yang menguasainya, ahli. Kemudian berada di lingkungan kerja, ini pengalaman penting, karena kalau di ekskul itu enggak, itu ya lingkungan pertemanan. Kalau ini benar-benar lingkungan kerja, setiap menit itu ada ongkosnya gitu ya, nggak boleh dibuang-buang. Nah, itu pengalaman baru. Minusnya ya biasanya magang itu tidak digaji ya, karena biasanya ya tempat produksi berhemat gitu. Paling dikasih uang makan atau ongkos jalan, tapi biasanya nggak dapat gaji. Dan biasanya karena anak magang itu biasanya dikasih pekerjaan teknis yang lumayan berat. Tapi ya memang demikianlah, belajar film dari nol itu harus begitu. Kemudian yang terakhir, ini yang saya kira mungkin anak-anak zaman sekarang nggak ngerti ini, komunitas film. Di zaman saya dulu, ketika bikin film itu mahal, susah, nggak banyak yang bisa, itu muncul komunitas-komunitas, kelompok-kelompok yang tujuan utamanya bikin film. Sampai sekarang beberapa di antaranya itu masih bertahan dan berubah menjadi semacam PH. Contohnya Four Colors, ya, Isfansyah, Edi dan teman-teman.
Bahkan mereka sekarang bikin film, itu dulu dari bikin sekolah film. Dulu itu komunitas anak-anak sekolah yang nggak punya uang, jadi mereka kayak patungan gitu loh, bareng-bareng, yuk bikin bareng, kamu pakai apa, aku pakai ini. Nah, disatukan, mereka bikin terus, akhirnya jadi profesional. 5-6 film, Angginon, dan lain-lain ya. Itu banyak kalau di Yogyakarta, tapi dengar-dengar sekarang bentuk seperti ini udah banyak ditinggalkan, mungkin karena bikin film sudah lebih murah, sehingga tidak perlu lagi patungan gitu. Dan kebanyakan komunitas kalaupun berdiri itu hanya untuk 1 kali produksi. Setelah produksi selesai, komunitasnya nggak jalan gitu. Tapi komunitas itu menurut saya dia menjadi pendukung sekolah gitu. Karena dia menyediakan kayak seperti cerminnya sekolah dalam bentuk yang lebih santai itu. Dia tempat belajar, dia tempat bertemu orang baru, dan seterusnya begitu. Ada jejaring, ada pengalaman festival dan seterusnya. Itu seperti yang bisa juga diakses melalui sekolah, tapi beda begitu. Dia lebih berdasar keakraban gitu, suasananya gotong royong gitu. Tapi memang ya festival itu bukan sesuatu yang bisa diandalkan seperti sekolah. Sekolah itu kita keluar, sekolahnya tetap ada gitu. Kita lulus, sekolahnya nggak ikut hancur. Tapi kalau komunitas film, kita keluar, komunitasnya hancur. Nah, demikian beberapa contoh wujud film dalam dunia pendidikan yang menurut saya bisa memberi kita jalan untuk memikirkan apa saja kegunaan film ya melalui wujud-wujud itu. Karena saya percaya diskusi atau perbincangan mengenai fungsi seni itu harus melalui wujudnya gitu. Wujudnya apa dulu gitu. Kalau kita bayangkan fungsi-fungsi yang indah-indah, yang ideal-ideal, tapi nggak jelas jalur kesananya, itu menurut saya tidak ada gunanya. Lebih baik kita bicarakan, oke, fungsi seni wujudnya apa? Ekskul, nah, ekskul itu bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Tapi kalau cuma, wah kami nggak bisa bikin ekskul, siswa sudah terlalu capek, ya berarti wujudnya cuma itu tadi ya, bahan pelajaran, atau kunjungan, atau magang gitu. Nah, itu masing-masing punya kemungkinannya sendiri-sendiri yang bisa digali lebih jauh. Dan untuk teman-teman yang merasa tadi, oh di tempat saya ada yang ini, tapi yang itu kok nggak ada ya. Nah, itu saya berharap ini bisa jadi ide. Bagaimana kalau diadakan di tempat kalian? Coba ajak teman lain untuk membuat ini, atau coba bujuk Bapak Ibu Guru untuk mengadakan ini. Semoga segera setelah wabah kita banyak melihat dan bisa mengadakan program-program seperti yang saya ceritakan tadi. Baik, materi saya sudah selesai, kita masuk ke diskusi. Silakan membagikan pikiran, pendapat. Saya akan membahas dan membicarakannya bersama dengan teman-teman semua. Silakan Mas Tommy. Oke, Pak Inong, terima kasih ya atas, saya kira menarik ya materi dari Pak Kurniawan. Bagi teman-teman yang baru gabung, saya coba sampaikan ulang secara ringkas ya, ini catatan saya, semoga tidak keliru, nanti mohon koreksi Pak Kurniawan kalau ada yang kurang ya. Jadi Pak Kurniawan menegaskan bentuknya harus jelas dulu kalau kebermanfaatan seni film ini apa untuk di sekolah ya. Saya kira itu harus jelas ya. Nah,
Menurut beliau ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang pertama itu ya sebagai bahan belajar ya. Teman-teman bisa menggunakan film sebagai bahan belajar, ditonton ya, diapresiasi, dipelajari ceritanya, dipelajari karakternya, dipelajari bagaimana visi, statement dari para pemain, dari cerita dan sebagainya ya, termasuk teknisnya. Itu bahan belajar. Yang kedua produksi ya, teman-teman juga bisa belajar di sini bagaimana mungkin nggak sih melakukan simulasi atau bahkan memang membuat produksi yang simple, yang sederhana agar suasananya itu didapatkan atau melihat produksi yang beneran. Tapi memang ini tidak semua daerah punya kesempatan mungkin karena produksi film agak dominan di beberapa kota saja, misalnya Jakarta. Kemudian beberapa di Bandung ya, di Jogja dan sekitarnya. Di kota-kota lain mungkin masih menantang untuk bagaimana kira-kira mewujudkannya. Kemudian ya soal manfaat ini berkaitan yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Nah ini akan punya kesempatan teman-teman untuk mempelajari film ya, baik juga nanti untuk belajar praktiknya. Memungkinkan nggak ini dibikin di sekolah? Memungkinkan nggak untuk ngajak atau minta dukungan dari guru misalnya? Pak Guru, Bu Guru, kita didukung loh, kita pengen bikin kegiatan film. Ya, kayak apa caranya? Nah, nanti bisa ngobrol. Boleh, nanti boleh tanya-tanya ke FEPJ juga boleh. FEPJ siap menemani. Jika teman-teman memang pengen bikin ekskul film di sekolah, ada kendala ya, termasuk mungkin ada mungkin guru-guru belum mendukung sepenuhnya, nggak apa-apa ya. Asalkan teman-teman minat di sela-sela meluangkan waktu, termasuk belajar disiplin, nanti saya kira FEPJ siap membantu. Paling nggak jarak jauh ya, bisa mungkin menjadi teman ngobrol ya, teman mencari mungkin referensi film, referensi tulisannya dan semacamnya. Kemudian satu lagi Pak Kurniawan menyampaikan tentang magang. Ini banyak mungkin teman-teman di SMK sudah melakukannya. Tapi juga ada kabar Pak Kurniawan, jadi ada beberapa sekolah yang juga cukup terbuka memfasilitasi anak didiknya itu untuk magang ya. Rata-rata memang sekolah, istilahnya sekolah alternatif ya. Jadi memungkinkan untuk magang ya. Memang tidak hanya di film, tapi juga bidang yang lain. Kemudian, nah ini satu hal yang menarik dari Pak Kurniawan, komunitas film. Ya, eskul pun itu mungkin bisa jadi kayak embrio gitu Pak Kurniawan ya, embrio komunitas film. Kalau teman-teman mau bikin di sekolah atau mungkin komunitas di sekitar rumahnya ya, mau bikin belajar yang sungguh-sungguh, saya kira memungkinkan untuk itu. Itu saya kira ringkasan dari apa yang dipaparkan oleh Pak Kurniawan tadi. Dan semoga bagi teman-teman yang baru gabung bisa ngupdate ya, bisa mengikuti. Dan Pak Kurniawan ini ada pertanyaan kayaknya nih ya, udah apa nih, ada yang dari Banjarmasin, dari Manado ya. Saya urutin aja. Yang pertama ini Pak Kurniawan, Mas sore ya. Saya ini Mediatrik ya dari Yambiomo. Saya tawarkan aja, mungkin Mediatrik mau bertanya langsung ke Pak Kurniawan, mau atau tidak? Ngomong langsung? Mau? Saya buka ya ininya ya, kalau mau saya buka apa namanya, silakan langsung sebentar. Mediatrik silakan langsung bertanya ke Pak Kurniawan. Mikrofonnya dibuka dulu, silakan. Oke, baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke. Jadi saya dari SMA Negeri 9 Manado, dan kebetulan di sekolah kami itu ada ekskul binik sinematografi. Nah, saya baru masuk di sekolah ini dan saya ikut ekskul itu. Jadi sebagai bisa dibilang saya adalah pemula. Nah, kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk bisa menghasilkan film-film yang bermanfaat dan diminati oleh orang lain? Terima kasih. Ya. Oke, langsung aja Pak Kurniawan. Langsung ya. Tanggapi ya, silakan. Oke. Yang paling sederhana dan dilakukan oleh teman-teman saya dulu yang sekarang sudah jadi sutradara-sutradara nasional itu
yang tidak dilakukan oleh teman-teman saya yang lain yang sekarang tidak jadi sutradara nasional. Bedanya antara yang berhasil dan yang nggak berhasil itu adalah yang pertama, teman-teman saya itu rajin menonton film yang bagus. Nah, ini perlu ya. Jadi perlu memiliki pengalaman nonton film yang bagus. Oh, bentuknya beda-beda. Oh, warnanya bisa begini. Oh, cara nyambungnya bisa begini. Oh, suaranya ternyata juga harus dibeginikan dan seterusnya. Itu satu, nonton film yang bagus. Dua, dan ini yang sulit. Setiap kali bikin film harus kamu putar di depan orang lain. Tidak semua orang berani dan mau melakukan itu. Alasannya macam-macam, ini jelek, ini apa. Loh, justru kalau jelek, itu kita pengen dengar kata orang jeleknya di bagian mana. Itu penting sekali bagi kita kalau mau belajar. Nah, itu harus selalu dilakukan. Jadi begitu film selesai, bikin acara. Datangkan orang, putar filmmu, tanya mereka, apa masukanmu untuk film saya? Nah, itu harus selalu dilakukan setiap kali bikin film. Itu kiat-kiat sederhana ya. Kalau kiat-kiat yang rumit ada banyak, tapi itu menurut saya penting dan bisa dilakukan sejak sekarang. Dua itu. Di sumbernya itu punya referensi, di hilirnya ketika film itu selesai, putarlah di depan orang lain dan minta pendapat mereka. Oke, Pak Kurniawan, terima kasih. Saya kira mediatrik ya. Apa Itu yang ya mediatrik. Pak Kurniawan cukup jelas atau mungkin mau dikomentari lagi? Cukup. Cukup? Oke. Oke, Pak Kurniawan, saya kira ini pertanyaannya semakin banyak. Moga-moga waktunya nanti cukup ya. Ya. Ini selanjutnya ada dari Indah ya. Dari SMKN Banjarmasin, SMKN 2. Indah, mungkin baiknya langsung tanya langsung aja ya. Udah, Indah mana? Oke, saya buka ininya, mikrofonnya. Indah, bisa langsung bertanya ke Pak Kurniawan. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore. Iya, saya Indah dari SMK Negeri 2 Banjarmasin. Kebetulan tadi menarik kita bahas soal SMK yang kejuruan ya. Suaranya kedengeran ya. Jadi saya mau menanggapi dulu nih sebagai salah satu pengajar di SMK. Memang di SMK kita ada 8 bulan buat belajar secara langsung di industri bagaimana cara orang-orang di industri itu bekerja. Jadi anak-anak SMK itu memang belajar langsung, jadi mereka tuh lebih diutamakan untuk belajar secara langsung dibandingkan belajar materi saja di sekolahan. Lalu tadi juga dari Mas siapa nih dari Tekno Natura Jogja bilang kalau sekolah juga memfasilitasi untuk anak-anak belajar di sekolah itu sekarang namanya teaching factory. Jadi kita juga melakukan itu, anak-anak membuat sebuah produk. Kebetulan saya dari produksi film, anak-anak membuat produk filmnya, mereka bukan menyerahkan apa ya bahasanya ya, membagikan film-filmnya itu ke beberapa pemutaran di sini di Banjarmasin untuk didengarkan saran-saran dari orang-orang, dari yang melihat. Jadi kita tahu di mana kekurangan dan kekurangan dan bagusnya di mana, apa yang harus kita perbaiki. Nah, pertanyaan saya di sini, makanya nih untuk teman-teman di Jogja. Bagaimana sih proses pembelajaran untuk kampus ataupun SMK di sana, atau komunitas, berproduksi di saat pandemi sekarang? Iya. Sulit ini pertanyaannya. Enggak, soalnya kan kita tetap harus berkarya kan Pak. Karena saya dikritisi dengan siswa saya, Bu, saya capek nih di rumah. Saya mau kerja, saya mau produksi, saya mau berkarya. Ya. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Kurniawan, barangkali saya bukan pelaku produksi langsung, jadi saya tidak bisa bicara atas
pengalaman saya. Cuma saya kalau melihat yang terjadi gitu. Nah, ada beberapa yang dilakukan gitu. Yang pertama, banyak yang ini mahasiswa-mahasiswa saya. Kan di fakultas saya ada jurusan film dan televisi, ada jurusan animasi, ada jurusan fotografi. Nah, anak-anak film dan televisi itu ketika wabah gini, siasatnya supaya mereka tetap bisa bikin karya, tetap bisa lulus, itu adalah membuat film yang melibatkan sesedikit mungkin orang. Contohnya ada seorang mahasiswa yang menceritakan prosesnya menurunkan berat badan. Siapakah pemainnya? Dia sendiri. Karena dia memang badannya cukup besar gitu dan dia pengen nurunin gitu. Dia bikin film tentang dirinya sendiri. Dan yang kayak gitu banyak gitu. Entah dirinya sendiri, ada yang bikin film tentang omanya gitu ya. Neneknya yang dia tahu persis gitu kebiasaannya, kemudian tempatnya, apa yang menarik dan seterusnya. Itu dibikin. Dan tentu saja karena ini sedikit orang atau bahkan dirinya sendiri, soal keamanan itu terjaga ya. Keluarga sendiri yang memang setiap hari ketemu, bukan keluarga yang jauh gitu, enggak. Ini memang yang setiap hari ketemu gitu. Jadi mereka tetap bisa membuat yang seperti itu. Tentu itu menuntut perubahan skenario, penyesuaian teknis ya, kamera macam apa yang bisa dipakai dan seterusnya. Tentu ada implikasi ke sana. Yang kedua, bagaimana kalau produksinya agak beneran gitu ya? Itu tadi kan produksi yang yang direkayasa supaya bisa tetap jadi gitu. Tapi bagaimana kalau kita memang tetap pengen bikin film seperti biasa? Nah, kalau pengen bikin film tetap seperti biasa, ya caranya adalah dengan memastikan orang-orang yang terlibat itu aman. Caranya gimana? Teslah semua kru, pemain, runner, segala macam lah itu. Yang mau terlibat, tes semua. Begitu sudah tes, isolasilah orang-orang yang sudah terbukti negatif itu. Sewakan rumah, nggak boleh keluar dari sana. Selama produksi, misalnya 4, 5, 6 hari, ya kontaknya hanya dengan orang-orang yang sudah tes itu aja gitu. Baru nanti kalau udah selesai, produksi baru boleh keluar gitu, baru boleh pulang ke rumah masing-masing. Tentu ini makan biaya, tentu ini punya tantangannya sendiri, nyewain rumah untuk kru sedemikian banyak itu gimana caranya? Iya, tapi ya kalau memang mau bikin dengan dengan setting seperti bikin film beneran gitu ya, kayaknya biaya itu harus masuk ke anggaran gitu. Itu yang saya dengar, tapi saya sih bukan pelaku, jadi trik saya terbatas. Oke, terima kasih mungkin kawan ya. Jadi memang nanti yang dari Banjarmasin ya, nanti akan ada ini karena pengajar ya, saya kira Ibu ya, Bu. Nanti kita punya sesi khusus untuk menghadirkan memang filmmaker ya. Jadi nanti ikut lagi ya webinar Zoom-nya ya. Kalau Pak Kurniawan memang beliau ahli di wilayah kajian ya. Jadi memang Pak Kurniawan ini seorang doktor yang memang lebih wilayahnya masuk ke riset kajian. Nanti jagongan sinema kedua atau ketiga, Ibu, FEPJ dan Teknonatura akan menghadirkan filmmaker. Nah, nanti bisa tips-triknya akan ditambahkan. Selain tadi juga sudah menarik apa yang disampaikan oleh Pak Kurniawan ya, karena memang ya harus menyesuaikan. Tidak hanya teman-teman yang di Kalimantan Selatan, saya kira semuanya. Teman-teman di dunia profesional juga pusing ya Ibu. Situasi pandemi ini, karena syuting rumit sekali kemudian. Nah, jadi maka memang ada trik-trik, ada strategi ya. Nanti 2 minggu lagi ya. Kita 2 minggu sekali akan bikin jagongan. Nanti mohon hadir Ibu ya. Ajak nanti juga murid-muridnya biar rame. Oke, Pak Kurniawan, ini ada pertanyaan lagi nih.
dari Bu Indah tadi dari Banjarmasin. Sekarang ini dari Amelia ya. Ini dari mana ini? Nggak apa-apa, belum disebutkan. Bagaimana tanggapan Bapak tentang orang-orang yang masih nonton film atau mengunduh film dari web yang ilegal? Silakan Pak Kurniawan. Atau Amelia mungkin mau tanya langsung? Boleh? Mana Amelia? Sebentar. Boleh angkat tangannya? Ini kok nggak kelihatan saya. Akunnya? Sebentar, saya cek ya. Evi Nugraheni. Ini Evi ini. Biar asik, tanya langsung ya Pak Kurniawan ya. Ya, ya. Tapi kok nggak ketemu ini? Evi Nugraheni. Ini udah ada ketemu nih. Apa? Udah ada ini, sudah saya temukan. Oke. Evi. Tidak tahu bisa anu enggak. Silakan. Oh, enggak Mau bisa. disampaikan langsung video. ke Pak Kurniawan? Silakan. Oke, kalau gitu mungkin langsung ditanggapi aja Pak Kurniawan ya. Mungkin ada teknis nonton dari web atau mengunduh dari web ilegal, Pak Kurniawan. Silakan. Ya, terima kasih. Menonton dari web yang ilegal itu gimana? Saya nggak tahu persis pertanyaannya gimana itu gimana. Kalau gimana itu apakah mungkin sekali. Tapi sekarang ini lebih sulit ya dibandingkan dulu itu lebih leluasa, sekarang hambatannya makin banyak. Tapi masih sangat bisa gitu. Kemudian kalau jawabannya apa sikap moral saya terhadap itu, nah, itu saya punya sikap pribadi, saya juga punya sikap umum ya. Sikap yang bisa saya sampaikan di depan umum. Karena ini direkam dan dilihat orang se-Indonesia, saya akan menyampaikan sikap umum saya, bukan sikap pribadi saya. Beda soalnya. Sikap umum saya sama seperti karya-karya yang lain ya, tidak hanya film ya. Semua karya yang sudah dibikin dengan kesulitan itu memang perlu apresiasi. Dan apresiasi itu seringkali ya berbentuk apresiasi ekonomi. Jadi dibeli, dibayar, disewa begitu. Memang ada banyak kesulitan untuk menghadirkan karya-karya itu secara teknologis. Sekarang sudah lumayan mudah gitu ya, tapi bukan berarti lantas tanpa masalah, enggak, masih banyak masalahnya. Platformnya enggak banyak, kemudian kualitas aplikasinya juga enggak selalu oke, dan seterusnya lah, banyak masalah. Kemudian yang masalah besar bagi saya adalah cara bertransaksinya itu enggak mudah dan enggak murah, itu masalah. Kalau film itu bisa disewa atau dibeli dengan mudah dan murah, saya yakin banyak orang mau membeli atau membayar. Dan apresiasinya menjadi lebih luas. Tapi kalau nggak mudah dan murah, itu memang jadi terbatas gitu loh. Misalnya nih, saya cuma pengen lihat satu film, tapi harus registrasi, harus download aplikasi, harus melanggan, nanti kalau lupa membatalkan langganannya langsung di-charge lagi bulanan berapa puluh ribu. Itu kan jadi sulit ya, orang jadi ragu-ragu. Anak sekolah nggak punya rekening, nggak punya kartu kredit, nggak punya apa, gimana caranya mau mengakses itu gitu. Sulit. Jadi ya kita memang perlu mengapresiasi, tapi juga di pihak lain kita berharap banyak hal yang dimudahkan. Masuk kementerian membantu menyediakan akses itu. Sudah ada tapi masih terbatas. Kementerian sebetulnya mengadakan akses itu. Coba diulik-ulik aplikasi platformnya kementerian itu sudah mencoba mengupayakan ini ya. Mereka kasih hibah dana, mereka unggah film-film dan seterusnya, tapi ya masih terbatas. Coba lebih rajin buka situs
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diulik-ulik di sana itu ada lumayan lah. Saya nggak bilang banyak tapi ya lumayan lah gitu. Oke, Pak Kurniawan. Ini pertanyaan menarik tadi ya soal nonton film ilegal ya. Siapa nih kira-kira yang pernah nonton atau belum? Yang pernah nonton masih diem-diem. Ini yang ilegal webnya, bukan filmnya. Oh, ya. Bukan filmnya tapi webnya. Ya, oke. Ya. Itu Pak Kurniawan udah nyampein jawaban umum, jawaban pribadi beliau punya. Nanti kalau tanya pribadi. Japri aja. Jawaban pribadi saya japri aja. Oke, ini Pak Kurniawan ada yang tanya lagi nih. Ini dari Muhammad Latif ya. Muhammad Latif mungkin langsung aja ya sampaikan ke Pak Kurniawan ya, biar lebih asik. Juga sambil berkenalan dengan yang lain. Kalau boleh videonya bisa dibuka biar bisa kelihatan wajahnya. Silakan. Oke. Sebelumnya mohon maaf Bapak tidak bisa mengaktifkan kamera. Oke, nggak apa-apa. Ya. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Muhammad Latif Nuriana dari SMK Negeri 7 Jakarta. Izin bertanya, apa pendapat Bapak mengenai lingkungan toksik yang menghambat proses kreativitas dalam memproduksi film? Itu saja Pak, terima kasih. Maaf saya tanya dulu, di rumah, di pertemanan, atau di sekolah? Di sekolah Pak. Oh, di sekolah. Di sekolah itu teman-temanmu atau bapak ibu gurumu? Lebih arah ke teman-teman. Oh ya, gampang kalau teman-teman Pak. Oke. Silakan Pak Kurniawan. Ya, begini ya. Saya tidak tahu persis siapa teman-temanmu. Saya juga tidak tahu persis apa yang kamu maksud dengan toksik itu ya. Apakah itu sekedar ungkapan-ungkapan meremehkan atau lelucon-lelucon yang menyindir atau sampai ke serangan-serangan pribadi, saya kurang tahu persis. Tetapi biasanya memang ini ada kebiasaan yang tidak baik di masyarakat kita, itu memang orang-orang sering meremehkan kalau belum melihat hasil. Ya, itu sering sekali. Di dalam hal apapun lah, olahraga, seni, apalah, komputasi, ya segala macam lah. Itu kalau orang belum lihat hasilnya yang nyata, gitu biasanya orang meremehkan. Bahkan sampai orang tua mungkin ya, kamu itu ngapain pulang malam-malam terus? Bikin film Pak, bikin film itu kayak apa? YouTube itu ya. Karena belum lihat hasilnya. Nah, makanya saya katakan tadi di jawaban tadi ya, lakukan terus sampai selesai dan buatlah acara pemutaran yang pantas untuk karyamu. Karena itu sudah kamu hasilkan dengan sulit, itu sudah menghadapi cibiran-cibiran, mungkin ada lingkungan yang yang mempengaruhimu secara emosional gitu, membuatmu patah semangat, lemah dan galau gitu mungkin. Buatlah pemutaran yang pantas. Kamu sudah berhasil, kamu sudah berkarya, kamu pantas mendapatkan apresiasi. Sekurang-kurangnya dari dirimu sendiri. Bikin acara di tempat yang pantas, dengan alat yang pantas, hadirkan orang-orang yang menurutmu bisa memberikan masukan, bukan yang mau mencibir. Kalau mau mencibir, mereka punya tempat tersendiri di laut. Kamu punya tempat sendiri di dalam gedung bioskop atau di dalam gedung pemutaran. Hadirkan orang-orang yang bisa memberimu masukan. Nah, kalau sudah muncul hasilnya, saya yakin akan segera tercipta situasi yang baru ya. Orang-orang yang tidak punya karya itu mereka tidak akan dengan mudah lagi mengata-ngatai kamu gitu karena sudah ada wujudnya. Ini loh yang selama ini saya bikin. Apalagi kalau kamu sudah bikin beberapa kali, apalagi kalau yang kamu bikin itu sudah mendapatkan apresiasi dari orang lain. Nah, itu udah nggak mudah lagi.
lingkungan toksik yang kamu sebut toksik itu mempengaruhimu karena kamu sudah membuat benteng untuk dirimu sendiri, yaitu karya-karyamu dan orang-orang yang mengapresiasi karyamu. Itu sudah membuat perlindungan bagimu yang tidak mudah ditembus ya sama sembarang orang gitu. Orang mau kasih kritik mah bisa aja, bahkan kamu selalu harus mengundang kritik yang didasari oleh niat untuk memperbaiki itu ya, bukan untuk menghancurkanmu. Saya kira gitu ya. Tapi kalau jawaban saya hindari gitu, enggak usah dihindari, itu ada terus kok di mana-mana gitu. Dan ya udah bikin aja gitu. Kita toh tidak membuat film untuk mereka, kita juga enggak numpang hidup sama mereka, jadi ya lanjut aja terus gitu. Oke Pak Kurniawan, saya kira menarik ya soal toksik-toksikan ini, karena memang nggak bisa dihindari, saya kira teman-teman semua ya, nggak cuma di film ya, di dunia kegiatan, teman-teman jalan-jalan sore, makan-makan di mana, di warung, di mall, potensi-potensi itu ada. Jadi Pak Kurniawan menegaskan, saya hanya menguatkan saja, ya memang tunjukkan saja dengan karya teman-teman, bagus atau tidak itu nanti siapkan forum yang memang bagus ya, teman-teman bisa mengundang mungkin narasumber, guru, bisa orang yang teman-teman anggap support, yang nanti bisa memberikan apresiasi di dalam acara pemutaran film teman-teman yang pantas ya. Karena memang ini bentuk penghargaan. Seperti yang Pak Kurniawan sampaikan tadi ya, minimal buat teman-teman sendiri yang sudah capek-capek mikirin naskah, mikirin syuting, mikirin perasaan, berbagi rasa, berbagi tenaga ya. Jadi memang sungguh-sungguh dan nggak perlu dihindari, betul Pak Kurniawan ya, hadapi saja dengan tetap berkarya. Saya kira itu sama di bidang yang lain, teman-teman bisa mencobanya ya. Karena kalau hanya dipikir-pikir nggak selesai ya Pak Kurniawan ya. Ya. Ternyata pertanyaan lagi ini, silakan teman-teman yang masih mau bertanya, sayang ya, silakan dimanfaatkan. Pak Kurniawan ini seorang dosen di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Fakultas Seni Media Rekam ya. Beliau alumni komunikasi UGM, masternya di Inggris, doktoralnya di Amerika. Silakan teman-teman dimanfaatkan untuk bertanya. Untuk mengeluh juga nggak apa-apa ya, mengeluh yang positif. Silakan dimanfaatkan untuk ditimba ilmu dari beliau ya. Ini dari Banjarmasin, dari Manado, dari Jakarta, dari Lampung ya, kemudian dari Jogja, dari Solo, Cimahi, banyak sekali nih. Silakan dimanfaatkan Pak Kurniawan ini ya, biar sayang kalau beliau sudah hadir di depan kita semua dan teman-teman belum tentu ketemu beliau 5 tahun sekali. Mungkin ketemu kalau nanti kuliah ya, kalau ada yang mau kuliah di ISI misalnya ya. Oke, Pak Kurniawan, ini ada lagi pertanyaan dari Anastasia dari Manado lagi ya. Udah ini tadi kayaknya. Anastasia yang mana ya? Ada? Langsung aja ya. Anastasia bisa langsung menyampaikan ke Pak Kurniawan. Silakan. Selamat sore Pak, permisi. Saya izin bertanya. Jadi Selamat sore. Sebelumnya Silakan. saya tidak ada pengalaman di bidang seni film ini dan di SMA saya kebetulan ada ekstrakurikuler sinematografi dan saya mencoba untuk mengikuti. Kira-kira Bapak ada tips atau masukan bagi pemula-pemula yang baru mau mendalami bidang ini? Terima kasih. Oke. Ya. Saran saya ada 2. Yang pertama, saya mengulang saran saya yang tadi, yaitu kalau kamu mau beneran melakukan sesuatu melalui ekstrakurikuler, itu buatlah film. Meskipun pendek, meskipun hanya 5 menit, 7 menit, nggak masalah. Meskipun pendek, meskipun sederhana, meskipun ceritanya sangat sederhana,
hanya di satu lokasi nggak masalah. Mahasiswa saya S2, tesis ini ya, tesis S2, mahasiswa bimbingan saya, itu bikin film dalam satu ruangan dan lulus dengan nilai yang baik. Jadi nggak masalah. Sederhana itu nggak masalah. Nah, buatlah film. Satu kelompok ekstrakurikuler itu, buat film. Satu, saran saya yang pertama. Yang kedua, buatlah kompetisi. Apa maksudnya kompetisi? Jadi kalau kalian misalnya mau bikin film kan butuh uang tuh. Bisa uangnya patungan dari kalian sendiri, seorang kasih 100.000. Biar semua merasa merasa berkorban gitu, punya sesuatu yang diperjuangkan gitu. Keluar duit. Sekolah ngasih nambahin misalnya 500.000 misalnya. Jadilah duit anggaplah 2 juta gitu. Anggaplah begitu. Nah, duit 2 juta itu dikompetisikan gitu. Caranya semua yang berminat untuk menjadi sutradara film itu harus nulis naskahnya. Pendek misalnya, naskah 5 menit gitu. Kompetisikan di antara kalian sendiri. Nanti minta tolong siapa untuk memilih. Sehingga orang yang menyutradarai film itu sudah menang seleksi di antara kalian sendiri. Dia yang paling bagus di kelompok kalian. Bukan karena dekat dengan guru, bukan karena dia yang paling punya uang, bukan karena dia yang paling berpengaruh, bukan karena dia yang paling cakep, atau apa, enggak. Dia yang paling bisa bikin film, buktinya naskahnya paling bagus. Nah, kompetisikan itu di antara kalian sendiri. Itu membuat tradisi atau membuat kebiasaan yang baik di kelompok kalian. Saya melihat itu dilakukan di tempat-tempat yang sungguhan gitu ya. Jadi selalu ada kompetisi kayak gitu. Nanti orang yang menjadi pemimpin, yang menjadi sutradara dan seterusnya, itu karena dia paling bisa. Meskipun baru belajar kan, tapi dialah yang paling bisa. Bukan karena hal-hal yang tidak atau di luar urusan film gitu ya. Saran saya 2 itu aja untuk ekstrakurikuler. Oke Pak Kurniawan dan Anastasia ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Kurniawan menarik ya, kompetisi di internal untuk menunjukkan satu kompetensi, semangat, gairah untuk memang apakah dia mau memperjuangkan idenya, filmnya, kira-kira begitu. Karena kalau dia punya minat untuk memperjuangkan, saya kira dia akan berusaha keras ya. Dan nanti bikin kesepakatan dulu, saya kira-kira Pak Kurniawan ya. Itu karena itu penting kesepakatan, karena membangun kesepakatan komunitas atau kelompok itu tidak mudah. Ini yang tantangan buat teman-teman juga, saya kira. Karena apa yang disampaikan Pak Kurniawan tadi itu, saya kira juga ada syarat itu. Jadi sudah sepemahaman, yuk kita mau ngapain, konsekuensinya apa saja, kita bersepakat, ya kan, atas nama langit dan bumi ya, ya kan, tanda tangan. Karena itu untuk menunjukkan keseriusan, tidak hanya di suara. Aku janji, kan tidak hanya begitu, tapi harus diwujudkan. Nah, perwujudan dari saya berjanji untuk sungguh-sungguh itulah apa yang disampaikan oleh Pak Kurniawan tadi itu jadi kayak mekanisme tadi. Berarti memang kelompok yang teman-teman bikin nanti harapannya memang yang sungguh-sungguh pengen belajar. Bahwa filmnya itu sederhana, ceritanya simple. Saya kira itu nanti bisa kalau saya sebagai perwakilan juga dari Festival Film Pelajar Jogja dan juga Teknonatura Jogja, siap juga untuk menemani teman-teman minimal dari jauh ya. Nanti ide cerita yang simpel itu kayak apa, lokasi yang sederhana, tokoh-tokohnya yang karakter yang simpel saja. Kira-kira seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kurniawan tadi. Gitu ya, Anastasia ya. Semoga apa yang disampaikan Pak Kurniawan cukup membantu saya kira. Ini lanjut ya Pak Kurniawan, ada pertanyaan lagi karena waktunya sudah mepet, saya bacakan aja. Ya. Oke, ini Pak Kurniawan dari Maman dari Sleman. Beliau ingin bertanya, tentang pembelajaran film di sebuah SMP, Pak Kurniawan. Untuk 1 semester itu kira-kira gambaran umumnya seperti apa silabusnya? Mengingat luasnya film ini ya, luasnya dunia ilmu tentang film dan mempertimbangkan prioritas materi
pembelajarannya. Mungkin dari Pak Kurniawan ada saran dan semacamnya. Monggo Pak Kurniawan. Ya, saya juga arah pertanyaannya ke isi silabusnya. Saya membagi dua. Bentar, kayaknya internetnya kurang stabil. Oke. Kalau materi pembelajarannya adalah kajian atau apresiasi film, itu yang pertama itu adalah sejarah. Jadi sejarah film itu bagaimana dia bisa jadi seperti sekarang ini. Terutama kalau kalau saya sarankan pelajari sejarah film Indonesia, karena itu kurang sekali lah. Sehingga orang kalau melihat film sekarang kayak gini, dia tahu sejarahnya gitu, bukan langsung kok Hollywood kayak gitu, kok Indonesia kok nggak bisa kayak gitu. Ya kalau nggak belajar sejarahnya ya nggak bakalan ngerti kenapa bisa jadi begitu. Dan bukan berarti bahwa film kita seperti sekarang ini itu artinya jelek atau tidak bisa atau tidak mampu. Enggak. Setiap film itu berkembang karena sejarahnya. Jadi pertama sejarahnya. Kedua unsur-unsur dari bentuk film itu. Jadi diuraikan unsur naratifnya bagaimana, unsur sinematiknya bagaimana. Paling enggak itulah. Kemudian siswa bisa mengurai masing-masing bagian itu. Itu kalau apresiasi. Kalau produksi, ya saran saya mulai dari ujung awal proses produksi, ya mulai dari ide, treatment, dan seterusnya itu, sampai ke selesai. Saya sangat tidak menyarankan mempelajari produksi film tanpa produksi, itu sangat tidak saya sarankan. Karena tidak akan membuat siswa merasa berhasil gitu, kalau nggak ada hasilnya. Jadi itu hanya akan membuat orang memahami secara setengah-setengah, kemudian nggak berkesan dan tidak ingin melanjutkan gitu. Tapi kalau sampai hasilnya itu pasti berkesan gitu. Lanjut. Siapa ini sekarang? Samson Efrata ya. Ya Pak, Samson Efrata dari Lampung ini. Ya. Mau langsung Pak Kurniawan? Langsung aja ya, saya bacakan bagaimana caranya membuat teman-teman saya bersemangat membuat film. Karena sebenarnya mereka tertarik membuat film pendek, namun mudah menyerah dan pesimis. Samson membuat film itu sulit. Karena membuat film itu sulit, ini bukan untuk semua orang. Sama seperti olahraga basket gitu. Kalau cuma mau nepuk-nepuk bola dan bawa-bawa lari bola di waktu senggang bisa dilakukan di rumah. Tapi kalau mau bermain, berkompetisi basket itu sulit. Hanya orang yang mau berlatih, hanya orang yang mau panas-panas, hanya orang yang mau berkeringat, hanya orang yang mau lecet-lecet yang akhirnya bisa masuk ke tim basket. Demikian juga film. Film itu sulit, mahal. Tidak untuk semua orang. Ini wajar. Kita juga tidak berharap semua orang pengen bikin film. Enggak. Maka justru kalau orang-orang yang malas itu sudah berhenti, baik untuk dia dan baik untuk kamu. Baik untuk dia karena dia tidak akan tersiksa. Baik untuk kamu karena kamu tidak perlu menyingkirkan dia dari kelompokmu karena diberi sumbangan apapun. Jadi kalau yang tidak mau bersulit-sulit, kalau yang mudah patah semangat, itu nanti tempatnya ada sendiri. Dia jadi penonton. Dia kasih tugas tepuk tangan keras-keras kalau filmmu udah jadi. Dia yang bisa ikut tim produksi. Karena tim produksi ini capek. Nanti banyak konflik, banyak kesulitan, dan seterusnya yang menuntut kemauan dan tekad ya. Kalau yang nggak punya kemauan dan tekad, nonton aja. Ini juga yang ditanyakan
agak mirip ya, Yulia Anggraini dari Sumatera Barat. Bagaimana cara kita mengatasi ego di masing-masing kru ya Pak? Benar, dalam hubungan yang dekat dan terus-menerus ego itu pasti akan muncul kuat dan mungkin berbenturan. Maka saya sarankan di depan tadi, kita perlu struktur yang masuk akal untuk mengelola ego. Jadi kalau sutradara itu dipilih karena dia mampu, yang nggak mampu yang nggak usah kebanyakan omong deh. Kamu sudah terbukti naskahmu nggak kepilih, nggak bisa kamu ngatur-ngatur orang lain, gitu loh. Dan ini seseorang dipilih karena karyanya gitu. Itu yang saya maksud tadi ya. Jadi kita dalam pembuatan organisasi pembuatan film gitu, ketika bikin tim itu juga kita menyusunnya tidak berdasarkan emosi. Bukan karena dia temanku, aku deketnya sama ini, enggak gitu. Tapi berdasarkan kemampuannya, maka pakai sistem kompetisi sederhana tadi gitu. Supaya egonya itu dikendalikan gitu ya, dikasih tempat yang pantas gitu. Enggak dibiarkan menguasai semua hal gitu. Jadi perlu struktur. Nanti kalau butuh masukan lebih jauh, silahkan tanya sama Tommy atau minta saran dari Bapak Ibu Guru. Lanjut, Tracy Manado, apakah harus membuat film dengan tujuan untuk memenuhi ekspektasi orang lain atau bisa membuat sesuai dengan apa yang kita inginkan? Ya, film itu ada di dia berdiri di dua kaki. Kaki yang satu, dia adalah ekspresi kita. Wujud dari angan-angan, cita-cita, dan harapan suara kita, satu kaki. Tetapi film itu dibuat untuk diputar. Kalau film selesai dibuat, dimasukkan almari, dia bukan film. Dia cuma file. Film itu hanya jadi film kalau dia diputar, ditonton oleh orang lain. Maka kaki yang kedua, itu adalah kaki pemutaran, penonton, orang lain. Kita harus memikirkan apa yang mereka pikirkan. Kita harus mengadopsi atau mengakomodasi atau menerima atau memberi ruang bagi harapan-harapan mereka juga dong. Kalau enggak, ngapain diputar untuk orang lain gitu. Jadi memang selalu dua kaki ini. Nah, dua kaki ini selalu dinamis ya, selalu enggak bisa tegak, seimbang terus, enggak. Pasti sutradara yang punya suara pribadi yang kuat, dia kaki kirinya agak kuat gitu. Tapi dia tetap punya kaki kanan. Kalau enggak ya mana mau orang mendanai filmnya, mana mungkin dia menang festival, mana mungkin diputar di tempat pemutaran umum kalau dia enggak mempertimbangkan kaki yang lain. Jadi itu selalu dua kaki, enggak bisa satu. Memang harus dua-duanya. Cuma ya itu selalu goyang-goyang gitu. Jadi harus kita yang nata sendiri gitu. Sesuai dengan watak kita, sesuai dengan penonton kita gitu. Pinka Hidayah Lampung, film yang bagus adalah film yang punya cerita baik dan menarik. Bagaimana cara menulis naskah? Mungkin bisa ngasih. Nah, ini saya sudah nggak pernah nulis naskah. Mohon maaf, saya tidak bisa memberi masukan apa-apa soal naskah. Nanti Tommy bisa memberi saran-saran literatur mungkin atau pengalaman dia. Risela, SMA 9 Manado. Hal-hal apa atau keadaan apa yang membuat Bapak merasa tertekan atau sangat sulit dilakukan ketika lagi buat film? Bolehkah beri beberapa tips menghadapi tantangan sulit ketika membuat film? Ya, saya ulang tadi, saya tidak pernah membuat film secara sungguh-sungguh. Saya hanya bikin film untuk anak saya sepanjang 2 menit untuk tugas akhir semester. Itu film terbaik yang pernah saya buat. Jadi saya nggak pernah bikin film, saya nggak pernah berada dalam tekanan ketika membuat film. Saya hanya punya pengalaman tertekan untuk urusan-urusan lain. Nah, saya hanya bisa berbagi tentang itu. Ya. Apa yang saya lakukan kalau saya tertekan lain? Ya,
itu. Yang pertama, yang paling ini menurut saya masuk akal ya, dan semua orang punya itu, pasti kita membutuhkan dukungan orang lain kalau kita dalam tekanan. Nah, mendekatlah kepada orang-orang di sekitar kita ya, keluarga, saudara, teman dekat, pasangan. Itulah orang-orang yang mendukung kita dan mau mendengarkan cerita kita, berbagi beban. Kemudian yang kedua, distraksi. Kita butuh distraksi ya. Persoalan itu ada yang memang tidak bisa diselesaikan dan kita mesti menerima bahwa itu tidak bisa diselesaikan. Entah sekarang, entah di tempat ini. Mungkin nanti bisa selesai, kita tidak tahu. Entah di tempat lain bisa selesai, kita juga tidak tahu. Tapi sekarang dan di sini itu tidak bisa selesai. Kita perlu belajar menerima kenyataan-kenyataan seperti itu. Memang ada yang susah dan nggak bisa selesai. Jadi ya kita butuh melakukan yang lain. Kalau itu sudah nggak bisa selesai, mau ngapain coba? Ya lakukan yang lain gitu. Minum dawet kayak jajan cilok atau apa gitu yang bisa mengurangi stres gitu ya. Jadi kita perlu punya mekanisme-mekanisme seperti itu untuk mengurangi stres. Mas Tommy ini yang lebih sering tertekan ketimbang saya deh. Kayaknya dia punya saran lebih banyak. Oke, Pak Kurniawan, saya kira ini waktunya juga sudah hampir habis ya. Tadi saya kira juga sekaligus Pak Kurniawan sudah memberikan semacam closing statement bahwa ya oke, mempelajari film, ya seni film di dunia pendidikan, dimanapun saya kira pasti akan punya potensi untuk berhadapan-hadapan, berkonflik, ya, negosiasi ego, untuk ribut, ya, untuk bertarung ide, menghadapi teman-teman yang rajin, yang malas, ya. Saya kira itu tantangan-tantangan yang akan terus ada sampai kiamat nanti. Jadi, apa yang harus dilakukan? Ya, teman-teman perlu strategi-strategi itu tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Kurniawan, ya. Kalau memang disukai ya kerjakan sebaik mungkin, pakai mekanisme yang baik, ya. Kemudian kerjakan sungguh-sungguh. Hasilnya putar teman-teman, ya, agar memang ya kebermanfaatannya jelas, minimal untuk teman-teman sendiri, untuk satu kelas, satu komunitas, ya, paling tidak itu. Karena memang ya apa yang disampaikan oleh Pak Kurniawan tadi, tidak hanya satu sisi ya seni film itu kebermanfaatannya, tapi ada beberapa sisi yang bisa dikuatkan, dipercayakan, diolah oleh teman-teman agar mungkin dari saya tidak akan menyimpulkan teman-teman Pak Kurniawan ya, atau mungkin barangkali dari Pak Kurniawan ada penutup ya sebelum kita meninggalkan ruangan bareng-bareng. Kalau ada? Saya pengen nanti 10 tahun lagi gitu melihat salah satu dari kalian bikin film di bioskop. Amin. Atau melihat nama kalian di festival film. Karena saya sudah melihatnya dari teman-teman saya dulu. Tapi saya pengen melihat dari kalian. Ya, terima kasih Pak Kurniawan. Saya berharap teman-teman di sini ya yang menyukai film, kalau pengen menyeriusi ya sungguh-sungguhlah dengan segala konsekuensinya ya. Termasuk salah satunya bagi teman-teman yang masih SMP, SMA mau ikut FFPJ boleh ya. Festival Film Pelajar Jogja yang ini sudah tahun ke-12. Kalau ada kendala, ada masalah ya, silakan kontak lewat Instagram, lewat email panitia. Kami akan temani, karena selama ini begitu ya. Banyak teman-teman dari berbagai daerah yang kadang japri lewat Instagram, lewat email untuk ini baiknya bagaimana. Panitia terbuka. Mungkin festival-festival lain mungkin dia menutup komunikasi dengan peserta. FFPJ justru membuka teman-teman. Kalau ada kendala apapun, kecuali minta uang ya. Kalau minta uang ke bapak ibunya masing-masing. Jangan ke FFPJ. Tapi ada kendala referensi film pendek yang sederhana, yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Kurniawan ya, film pendek yang sederhana itu kayak apa? Yang simple, yang hanya satu pemain, yang syutingnya hanya satu lokasi, yang hanya dibikin pakai kamera HP misalnya. FFPJ punya banyak sekali referensi seperti itu dan siap untuk membagikan ke teman-teman ya. Kalau minat ya, jadi jangan ragu-ragu untuk kontak panitia dan ikut festival FFPJ juga ya.
insya Allah kami akan coba temani sebaik mungkin, semampu kami. Oke teman-teman, ini waktunya sudah habis. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. 2 minggu lagi kita juga akan ada jagongan sinema lagi. Kalau hari ini kita kehadiran Pak Kurniawan Adi Saputro ya dari ISI Yogyakarta, seorang pengkaji media, pengkaji film juga ya. 2 minggu lagi kita akan kehadiran tamu seorang pembuat film dari Institut Kesenian Jakarta ya. Jadi dari memang Fakultas Film. Jangan lupa ya, pantau terus di Instagramnya FEPJ maupun Teknonatura Jogja ya teman-teman, agar kita bisa belajar bersama lagi lebih asik. Oke, terima kasih semuanya, dadah, sehat selalu, bahagia selalu. Yang mau foto-foto silakan foto sendiri. Ya, sehat selalu, tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia buat teman-teman semua. Oke ya, terima kasih, selamat sore. Selamat sore semua. Selamat sore Sampai ketemu semuanya. lagi. God bless you. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Terima kasih Pak Kurniawan ya atas Terima waktunya. kasih Mas Tommy.